Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia dengan NIM 24810700096 dari jurusan PGMI 3D. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban UTS kajian IPA lanjut di MISD. Soal yang pertama. Sebagai calon guru, Anda mengajak siswa kelas 5 untuk observasi di halaman sekolah. Mereka menemukan semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur yang tumbuh di kayu lapuk. Analisislah bagaimana Anda akan memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis spesies kepada siswa. Kemudian urutkan makhluk hidup tersebut dari yang diperkirakan memiliki jumlah spesies paling banyak hingga paling sedikit di dunia, dan berikan alasan logis untuk urutan tersebut. Jawabannya, sebagai calon guru, saya akan memanfaatkan momen observasi di halaman sekolah ini untuk menjelaskan kepada siswa bahwa keanekaragaman hayati tingkat jenis spesies berarti banyaknya variasi makhluk hidup yang berbeda jenisnya di bumi, meskipun hidupnya di lingkungan yang sama. Saya akan mengajak siswa membandingkan ciri-ciri semut, rumput, cacing, bunga kertas, capung, dan jamur untuk menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki bentuk tubuh, cara berkembang biak, dan ekologis yang berbeda. Dengan demikian, siswa dapat memahami bahwa setiap spesies memiliki keunikan tersendiri yang membentuk keanekaragaman kehidupan. Berdasarkan jumlah spesies di dunia, urutan makhluk hidup di dunia dari yang paling banyak hingga paling sedikit adalah: yang pertama, jenisnya serangga yaitu semut dan capung, yang kedua tumbuhan yaitu rumput dan bunga kertas, yang ketiga jamur, dan yang terakhir cacing. Alasan urutan ini adalah karena serangga merupakan kelompok hewan dengan spesies terbanyak di dunia, mencapai jutaan jenis. Sedangkan tumbuhan memiliki variasi yang luas meski tidak sebanyak serangga. Lalu jamur memiliki ribuan spesies yang beragam dalam bentuk dan habitat, sedangkan cacing memiliki jumlah spesies relatif lebih sedikit dibandingkan kelompok lainnya. Soal nomor 2. Tanaman lidah mertua atau Sansevieria memiliki daun yang tebal dan keras, sedangkan tanaman bayam atau Amaranthus memiliki daun yang lebar dan tipis. Jelaskan hubungan antara perbedaan struktur daun kedua tanaman tersebut dengan fungsi dan adaptasinya terhadap lingkungan tempat hidupnya. Manakah dari kedua tanaman tersebut yang lebih efisien dalam menyimpan air? Berikan alasan berdasarkan strukturnya. Jawabannya, perbedaan struktur daun antara tanaman lidah mertua atau Sansevieria dan tanaman bayam atau Amaranthus menunjukkan bahwa adaptasi terhadap lingkungan hidup. Lidah mertua memiliki daun yang tebal, keras, dan dilapisi kutikula yang tebal sehingga mampu mengurangi penguapan air. Struktur ini merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan kering atau panas atau xerophyte di mana ketersediaan air terbatas. Sementara tanaman bayam memiliki daun yang lebar, tipis, dan berwarna hijau muda, yang memudahkan proses fotosintesis dan transparansi di lingkungan lembab atau cukup air atau mesofit. Dengan demikian, lidah mertua lebih efisien dalam menyimpan air, karena jaringan daunnya mengandung sukulen yang dapat menahan air lebih lama, dan kutikulanya mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Struktur inilah yang membuat lidah mertua mampu bertahan hidup dalam kondisi kering lebih baik dibandingkan bayam. Soal nomor 3. Perhatikan bentuk kaki burung elang, mencengkram, itik berselaput, dan burung pelatuk memanjang dan runcing. Jelaskan bagaimana struktur kaki masing-masing burung tersebut sangat terkait dengan fungsinya dan jenis lingkungan tempat mereka mencari makanan. Jika seekor elang memiliki kaki berselaput seperti itik, analisislah kendala apa yang akan dialaminya dalam bertahan hidup. Jawabannya, struktur kaki burung sangat erat kaitannya dengan fungsi dan adaptasinya terhadap lingkungan tempat mereka mencari makan. Burung elang memiliki kaki kuat dengan cakar yang tajam dan mencengkram, dan membunuh mangsa, sesuai dengan hidupnya sebagai hewan pemangsa di darat atau di udara. Burung itik memiliki kaki berselaput di antara jari-jarinya yang memudahkannya berenang dan bergerak di air saat mencari makanan, seperti serangga atau tumbuhan air. Sementara itu, burung pelatuk memiliki kaki yang memanjang dengan kedua jari menghadap ke depan dan dua ke belakang, membantu mencengkram batang pohon dengan kuat saat memantuk kayu untuk mencari serangga. Jika elang memiliki kaki berselaput seperti itik, maka ia akan mengalami kendala besar dalam bertahan hidup, karena tidak mampu mencengkram mangsa dengan kuat. Cakar berselaput tidak efektif untuk berburu
atau mencengkram hewan di darat, sehingga elang akan kesulitan memperoleh makanan sesuai kebutuhannya. Selain itu, struktur kaki berselaput tidak mendukung elang bertengger di dahan dengan stabil, sehingga kemampuan berburu dan bertahan kehidupannya akan menurun. Soal nomor 4. Sebuah danau yang sebelumnya jernih dan dipenuhi ikan mulai mengalami blooming alga atau ledakan populasi alga, sehingga air menjadi hijau dan keruh, dan banyak ikan yang mati. Analisislah peristiwa ini dengan menggunakan konsep rantai makanan dan daur materi. Faktor apa yang paling mungkin menyebabkan blooming alga tersebut? Jelaskan proses yang menyebabkan kematian ikan secara berantai. Jawabannya, peristiwa blooming alga atau ledakan populasi alga di danau dapat dijelaskan melalui konsep rantai makanan dan daur materi. Dalam ekosistem perairan, alga berperan sebagai produsen yang memanfaatkan nutrisi seperti nitrat dan fosfat, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Namun, ketika terjadi kelebihan nutrien atau eutrofikasi, biasanya akibatnya masuknya limbah pupuk pertanian, deterjen, atau kotoran hewan ke danau. Alga tumbuh secara berlebihan sehingga air menjadi hijau dan keruh. Ledakan populasi ini mengganggu rantai makanan karena menutupi permukaan air dan menghalangi cahaya masuk ke dasar danau, membuat tumbuhan air laut lain sulit berfotosintesis. Saat alga mati dan membusuk, proses dekomposisi oleh bakteri memerlukan banyak oksigen terlarut di air. Akibatnya, kadar oksigen berkurang drastis atau hipoksia, sehingga ikan dan organisme air lain kekurangan oksigen dan mati secara berantai. Jadi, faktor utama penyebab blooming alga adalah peningkatan unsur hara atau nitrogen dan fosfor dari aktivitas manusia, dan kematian ikan terjadi karena penurunan oksigen terlarut dalam dekomposisi alga yang berlebihan dalam daur materi di perairan. Selanjutnya soal nomor 5. Pemerintah daerah berencana mengubah sebagian kawasan hutan mangrove menjadi area tambak udang intensif dengan alasan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Bandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek dengan kerugian ekologis jangka panjang dari rencana ini. Kemudian, usulkan sebuah strategi kompromi solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa menghancurkan ekosistem mangrove, dan jelaskan mengapa strategi tersebut lebih berkelanjutan. Jawabannya, rencana mengubah hutan mangrove menjadi tambak udang intensif memang dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan hasil ekspor komoditas perikanan. Namun dari sisi ekologi, jangka panjang kerugiannya jauh lebih besar. Hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung pantai dan abrasi dari tsunami akan hilang. Keanekaragaman hayati akan berkurang, kualitas air akan menurun akibat limbah tambak, dan keseimbangan ekosistem pesisir terganggu. Selain itu, tanah di bekas mangrove akan menjadi asam dan sulit dipulihkan, sehingga produktivitas tambak pun akan menurun dalam beberapa tahun. Sebagai strategi kompromi yang berkelanjutan, pemerintah dapat menerapkan sistem silvofishery, yaitu mengombinasikan budidaya udang atau ikan dengan pelestarian pohon mangrove. Dalam sistem ini, sebagian area ditanami mangrove untuk menjaga fungsi ekologis, sementara sebagian lainnya digunakan untuk tambak secara terkendali. Strategi ini lebih berkelanjutan karena tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi pantai, serta mempertahankan fungsi mangrove sebagai habitat alam bagi berbagai organisme laut. Soal nomor 6. Seorang siswa mengatakan, "Bu, usus buntu itu tidak ada gunanya ya?" Kata orang itu organ vestigal. Sebagai guru, jelaskan fungsi usus buntu atau appendix berdasarkan pemahaman ilmiah terkini. Kemudian buatlah sebuah analogi atau perumpamaan yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa SD untuk menjelaskan fungsi dari usus buntu tersebut. Jawabannya, sebagai guru, saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian terkini, usus buntu atau appendix sebenarnya bukan organ yang tidak berguna, tetapi memiliki fungsi penting bagi tubuh. Usus buntu berperan sebagai tempat penyimpanan bakteri baik,
yang membantu menjaga keseimbangan mikroba dalam sistem pencernaan. Saat seseorang mengalami diare atau infeksi usus yang membuat bakteri baik banyak hilang, usus buntu membantu mengembalikan populasi bakteri tersebut agar sistem pencernaan bisa kembali normal. Untuk menjelaskannya kepada siswa SD, saya bisa menggunakan analogi sederhana, misalnya usus buntu itu seperti lemari penyimpanan benih tanaman di tubuh kita. Kalau tanaman di kebun, misalnya bakteri baik di usus, hilang karena banjir atau penyakit, maka benih di lemari atau usus buntu bisa ditanam lagi supaya kebun tumbuh subur seperti semula. Nah, dengan analogi ini, siswa dapat memahami bahwa usus buntu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, bukan sekedar organ yang sisa yang tidak berguna. Soal nomor 7. Dua orang siswa, yaitu Andi dan Budi, memiliki tinggi badan yang berbeda signifikan. Andi lebih pendek dari Budi. Jika mereka meniup lilin dari jarak yang sama dengan kekuatan tiupan yang sama, prediksikan siapa yang memungkinkan besar akan lebih sulit mematikan lilin tersebut. Jelaskan prediksi Anda dengan menghubungkannya pada konsep kapasitas vital paru-paru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jawabannya, dalam situasi tersebut, Andi yang bertubuh lebih pendek kemungkinan akan lebih sulit mematikan lilin dibandingkan Budi. Meskipun keduanya meniup dengan kekuatan yang sama dan dari jarak yang sama, hal ini berkaitan dengan kapasitas vital paru-paru, yaitu volume maksimum udara yang dapat dihembuskan setelah menarik nafas sedalam-dalamnya. Kapasitas vital paru-paru dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran tubuh, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan kebugaran fisik. Umumnya orang yang bertubuh tinggi atau seperti Budi memiliki rongga dada dan paru-paru yang lebih besar. Tekanan udara yang dihasilkan saat meniup pun lebih kuat dan stabil, sehingga api lilin lebih mudah padam. Sebaliknya, Andi yang bertubuh lebih pendek memiliki kapasitas paru-paru yang lebih kecil, sehingga volume udara yang dikeluarkan saat meniup lebih sedikit, membuatnya lebih kesulitan memadamkan lilin dari jarak yang sama. Selanjutnya soal nomor 8. Di sebuah kebun sekolah, terdapat tanaman kacang-kacangan, ulat bulu, burung pipit, dan laba-laba. Buatlah diagram jaring-jaring makanan dari organisme tersebut. Kemudian analisislah apa yang akan terjadi pada populasi masing-masing organisme jika populasi ulat bulu berkurang drastis karena penyemprotan insektisida. Jelaskan mengapa perubahan pada suatu populasi dapat mempengaruhi populasi lainnya dalam ekosistem tersebut. Jawabannya, untuk diagram jaring-jaring makanan, yaitu urutannya yang pertama tanaman kacang-kacangan dimakan oleh ulat bulu, lalu ulat bulu dimakan oleh burung pipit. Ulat bulu juga bisa dimakan oleh laba-laba, dan burung pipit bisa memakan laba-laba. Analisis perubahan populasinya yaitu jika populasi ulat bulu berkurang drastis akibat penyemprotan insektisida, maka burung pipit dan laba-laba akan kehilangan sebagian sumber makanannya. Akibatnya, populasi burung pipit dan laba-laba kemungkinan juga akan menurun karena kekurangan energi untuk bertahan hidup. Sebaliknya, tanaman kacang-kacangan yang sebelumnya banyak dimakan ulat bulu akan mengalami peningkatan populasi karena tekanan pemangsaan dari ulat menurun. Perubahan ini menunjukkan bahwa ekosistem saling bergantung antar organisme melalui rantai dan jaring makanan. Bila satu populasi berubah, maka populasi lain yang terhubung dengannya juga akan ikut terpengaruh. Hal ini terjadi karena setiap makhluk hidup memiliki peran dan hubungan energi dalam sistem ekologi yang saling berkesinambungan. Perubahan satu komponen dapat menggoyahkan keseimbangan seluruh ekosistem. Soal nomor 9. Bandingkan sistem pencernaan sapi, hewan ruminansia, dengan sistem pencernaan manusia. Jelaskan mengapa sapi mampu mencerna selulosa dari rumput sedangkan manusia tidak, meskipun sama-sama mamalia. Kemudian kaitkan perbedaan struktur dan proses pencernaan kedua makhluk hidup tersebut dengan jenis makanan yang dikonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, sapi dan manusia memiliki sistem pencernaan yang berbeda karena jenis makanannya. Sapi adalah hewan ruminansia dengan 4 ruang lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum,
dan abomasum yang dibantu bakteri penghasil enzim selulase untuk mencerna selulosa dari rumput. Sapi juga memamah biak agar makanan lebih halus dan mudah dicerna. Sedangkan manusia memiliki satu lambung dan tidak memiliki enzim selulase, sehingga tidak bisa mencerna selulosa, hanya memanfaatkannya sebagai serat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan sapi beradaptasi untuk makanan berserat tinggi nabati, sedangkan manusia beradaptasi untuk makanan beragam yaitu nabati dan hewani. Dan yang terakhir soal nomor 10. Sebagai calon guru PGMI, Anda ingin mengajarkan konsep konservasi air kepada siswa kelas 3 SD. Rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran sederhana yang melibatkan observasi langsung dan dapat dilakukan di sekitar sekolah. Kegiatan tersebut harus mampu menanamkan kesadaran tentang pentingnya konservasi air dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan tahapan kegiatan dan nilai-nilai konservasi apa yang ingin Anda tanamkan melalui kegiatan tersebut. Jawabannya, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan adalah pengamatan dan aksi hemat air di sekolah, yaitu kegiatan sederhana yang melibatkan siswa secara langsung untuk memahami pentingnya konservasi air. Tahapan kegiatannya yang pertama ada pendahuluan atau apersepsi, yaitu guru mengajak siswa berdiskusi tentang sumber air di rumah dan di sekolah, serta menanyakan contoh kegiatan yang sering menggunakan air, seperti mencuci tangan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Yang kedua, observasi langsung. Siswa diajak berkeliling sekolah untuk mengamati penggunaan air, misalnya di wastafel, taman, dan tempat cuci tangan. Mereka mencatat kegiatan mana yang hemat dan mana yang boros air, seperti keran yang dibiarkan terbuka atau penyiraman tanaman yang berlebihan. Yang ketiga, diskusi hasil observasi. Setelah observasi, siswa berdiskusi dalam kelompok dan menuliskan cara-cara menghemat air berdasarkan pengamatan mereka. Guru memfasilitasi agar siswa memahami bahwa air bersih jumlahnya terbatas dan harus dijaga. Yang keempat, aksi nyata. Siswa membuat poster hemat air yang bertuliskan pesan sederhana, misalnya tutup keran setelah digunakan atau gunakan air secukupnya. Poster itu bisa dipajang di sekolah. Dan yang terakhir, refleksi. Guru menanyakan perasaan dan pemahaman siswa setelah kegiatan tersebut, serta mengaitkan dengan kebiasaannya di rumah. Nilai-nilai konservasi yang ingin ditanamkan, yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua kepedulian lingkungan, yang ketiga disiplin dan kebiasaan hemat, dan yang terakhir kerjasama. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar konsep konservasi air secara teori, tetapi juga mengalaminya secara nyata dan membangun sikap peduli terhadap lingkungan sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.